itu. Mungkin di next video kan saya mau pengen lah bikin pertanyaan-pertanyaan sama pendaki random. Nah khususnya yang paling seru itu sebenarnya khususnya buat pendaki yang baru. Ya beneran ini puncak triangulasi, soalnya di bagian Tadi agak jauh, ini semakin dekat. Kenapa saya jadi gini? Astagfirullah. Panas. Oke, aku mau ganti baju dulu, beres-beres, nata-nata. Habis itu tak tunjukin masakanku. Ini baru setelah dari Argopuro baru ngonten lagi ya ibaratnya. Ternyata masih banyak aja yang lupa. Ini nggak lupa sih. Salah bawa, Rek. Ini dari Argopuro kemarin loh. Astaga. Tadi padahal kan aku punya dua ya, sama. Yang satu itu masih penuh. Harusnya kan kerasa ya kok. Astaga. Semoga cukup. Ini kalau angin ya ngabisin gas tenanan ini. Saya mau ganti baju ya. Wes, dah beres semua. Kita mode celana pendek aja. Soalnya emang suhunya nggak terlalu dingin. Cuma anginnya aja. Ini suhu 22 loh ya di luar. Ini juga di luar sebenarnya. Semuanya. Wes, itu aja. Ya, kita unboxing dulu teman-teman. Bawaan kita seperti biasa ini. Karena aku cuma bawa menu utama satu kali, jadi buat sarapan besok, buat turun snack-snack aja lah sama mie, ya kan. Nah untuk menu utamanya itu ini tak tunjuk. Jangan kaget. Ada yang lupa nggak mas? Nggak ada lah. Apa itu lupa? Meskipun ini agak was-was di gas ini aku. Cukup lah ya, nggak terlalu banyak masak loh. Ya seperti Ari bahwa katanya kan kotak ajaib ya. Nah ini dia teman-teman, ada ini sayur sawi hijau. Udah ini buat ulek-ulek kan, perulek-ulekan bawa sawi. Terus oh iya kan ada kopi ya, kenapa aku nggak bikin kopi dulu. Nah ini ada persosisan, terus ini kerupuk mentah, terus ini apa ya guys, intinya aku itu mau bikin seblak teman-teman. Enggak seblak yang kayak dulu sama Fadil, enggak, ini seblak yang pada umumnya. Karena bahan-bahannya ini tadi aku itu beli di tukang sebelah rumahku. Dia orangnya kan jualan seblak, jadi aku pengen buat versiku sendiri. Jadi cuma beli bahannya aja sih, ini nggak usah beli yang banyak gitu loh, kalian satu porsi buat malam ini aja. Nah, untuk bumbunya ini ada micin, terus penyedap rasa, lada biar tambah pedas, gula garam, bawang putih, bawang merah, cabai keriting, terus sama kencur. Kencurnya cuma ini Pak. Terus ini cabai rawitnya ada 6 biji. Wis itu tok, jadi aku bikinnya itu langsung satu setel cukup. Jadi sesuai takaran di rumah ya kan, sesuai tutorial. Oke gitu aja. Sekarang aku mau ini bridil tipis-tipis seperti Ari ya. Aku juga belum pernah bikin seblak, meskipun kemarin pernah sama si Goib, tapi
ya itu kan goib bukan saya. Kadang aku itu kalau masak-masak gini tuh apa, kenapa aku nggak pernah bawa banyak gitu ya, misal garam 1 bungkus, terus gula banyak, terus misal bawang putih banyak gitu. Aku itu emang kendala di itu teman-teman, takarannya itu loh. Kadang bingung, ini cukup nggak ya, ya meskipun nanti garam juga secukupnya, tapi kan yang lain seperti bawang merah, terus yang ini kadang itu kurang atau kelebihan, dan takutnya gitu. Terus kan ini saya cuma sendirian ya, nggak bisa banyak dong, manajemen efisiensi tenaga ya kan? Mengurangi ban. Jadi itu aja. Iya, satu lagi ada yang lupa minyak. Semoga nanti ini gasnya juga cukup ya. Bawa aku bisa-bisanya kok bawa gas cuma sisa dari Argo Puro tak bawa dong. Saya mau bikin kopi dulu Kopi dulu ya teman-teman. Ini banyak hewan-hewan melata gini loh paling itu. Kalau di ketinggian di bawah 1000 mdpl itu resiko hewan-hewan kecil-kecil yang ngeri-ngeri itu loh ya harus ditinggiin ya. Duh, angin dong ini, kalau masak gak ditutup ya ngabisin gas ini. Sambil ini nyicil. Sebenarnya aku itu kayaknya nggak naik ke sini dulu, cuma tak pikir-pikir aku udah sekitar 4 bulan nggak naik ya. Jadi kalau mau ke mana, kan rencana aku pengen ke Wonomulyo lagi, tapi Seven Summit langsung gitu. Seven Summit Wonomulyo maksudnya. Tapi tak pikir-pikir kok terlalu ngeri banget, enggak naik selama 4 bulan lah terhitungnya ya. Tiba-tiba celing kayak gitu kan, 3 hari 2 malam Solo ya, kaget takutnya gitu. Akhirnya ya udahlah, kesini dulu, nanti habis itu ke sana ya. Solo juga sih ke sana, tapi habis ini kayak loh ya, itu ke Wilis lagi, masak. Kalau ada yang mau ikut bisa ikut gas. Tapi uploadnya ini mepet banget sama aku berangkat, kayaknya pada nggak bisa. Jadi itu teman-teman, kenapa aku mutusin kesini ya, karena kan dari segi gunungnya juga nggak terlalu tinggi ya, cocok lah buat kayak kita latihan dulu. Tetep biar gak kaget banget, apalagi nanti kan berasa minimal ya tubuh udah diajak ngangkat kirir lah ya. Soalnya nanti berasanya juga 3 hari 2 malam sih katanya Mas Yoga itu. Dan yang paling tak tungguin itu karena ini tujuannya puncak baru. Biasanya kan dari dari Madiun ke Trogati, habis itu baru nyari-nyari jalur gitu ya. Kalau ini kebalikan nanti rencana, nah nggak tahu lah, ngikut Mas juga pokoknya. Karena Mas juga ya kayak belum ke puncak situ kayak. Habisin sebat dulu baru masak. Sambil ini inget-inget apa ya, ini berarti nanti bumbu-bumbunya kita ulek, habis itu semuanya terus di oseng. Wis iya, itu tok kan. Lah,
pokoknya nanti dimasuk-masukin matang makan. Oke. Aku juga hari ini tuh nggak bawa nasi teman-teman, jujur bawa nasi ya emang tak sengaja sih. Nah besok pagi gimana ya, maksudnya beli di bawah aja ya. Sama satu lagi ya teman-teman, kemarin kan aku habis ngolas sama ya yang barengan di Argopuro. Nah itu kan kayak pengalaman pertama, kesan-kesannya gimana gitu. Mungkin di next video kan saya mau pengen lah bikin pertanyaan-pertanyaan sama pendaki random. Nah khususnya yang paling seru itu sebenarnya khususnya buat pendaki yang baru ya, istilahnya FOMO apa-apalah gitu ya, pendaki baru lah. Jadi bikin pertanyaan ke mereka, entah soal apa ya, berapa kali naik gunung atau kenapa naik gunung padahal ini baru pertama kali gitu, atau mungkin jawabannya kan pasti berbeda, bisa aja aku ikutin tren atau apa gitu kan. Nah kira-kira kalau ada saran ya buat pendaki-pendaki yang baru, kan aku pengen ada rencana TikTok, jadi nyobain ngikutin tren-tren TikTok apa trail run. Aku pengen bikin konten di sela-sela itu, bikin pertanyaan gitu sama kalau ketemu orang gitu, pendaki-pendaki itu. Nah kira-kira pertanyaannya apa, nanti teman-teman bisa aja DM aja teman-teman, DM atau ya komen. Kalau komen sih nanti aku juga bingung, kalau komennya banyak kan milih satu-satunya bingung, mending DM nanti tak screenshot. Jadi nah, apalah enggak bingung gitu nyarinya. Tuh, nanti komen ya teman-teman, apa DM lah, DM terserah lah, komen apa DM, biar aku tuh punya ide juga untuk pertanyaan. Kan biasanya yang bikin penasaran itu justru penonton kan, kenapa mereka naik gunung, apa karena ini gitu, aku penasaran itu. Oke, nanti DM apa komen ya. Ada sinyal ternyata teman-teman, cuma itu sinyalnya cuma 2 bar, kadang hilang kadang enggak. Ini sekali masuk banyak. Biarin lah ya, nanti kalau gabut kan nggak bisa tidur gitu, bisa nonton YouTube, nonton Dracin. Ya ngomong Dracin ini ya teman, ini kok miring kameraku. Siapa di antara teman-teman semua ini yang lagi ketagihan nonton Dracin? Yuk komen ya, komen. Karena ini sebuah fenomena baru juga. Saya dari orang lain sih yang ngomong, enggak cewek, enggak cowok, bapak-bapak, emak-emak, bunda-bunda dan semuanya itu lagi ketagihan sama Dracin. Tapi komennya itu di Dracinnya itu komennya juga lucu ya. Padahal filmnya nggak menarik, udah mudah ditebak, tapi kok aku nonton terus, semuanya gitu kan, konyol ya. Apa tusan ya, aku juga nonton sih, cuma beberapa episode gitu ya, berapa judul ya udah wes. Karena bukan tipe saya yang film kayak gitu ya, nggak lama, cuma itu toh paling 3 kalau nggak salah, 3 judul, habis itu udah nggak nonton lagi, tak uninstall aplikasinya. Wes kita mulai lagi agenda malam ini ya, kita masak-masak ya seperti biasa. Ini awal-awal ya kita racang-racang dulu ya teman-teman, kita haluskan semuanya ini karena seblak itu identik pedes. Jadi aku ini 6 cabai rawit, cabai keritingnya ya wis seginilah biar agak merah gitu kan, pakai ini tok. Nah jadi seperti segini aja. Ini buat tempat sampah kotaknya, soalnya males ngeluarin resek, nanti aja.
Wis nih. Ya wis ini tok bumbunya utama. Kita rajang-rajang ini nguleknya biar nggak terlalu berat. Soalnya kalau pakai ulek-ulek kayu, aku paling kesulitan. Kayak di mana aku pesan kemarin kan sampai bikin sambal apa kecombrang itu sampai aduh tangan kaku. Apa kemeng itu bahasa Indonesianya apa ya? Enak nguleknya itu pakai ininya itunya itu pakai kayu batu teman-teman. Jadi nggak terlalu capek banget. Ini kalau kayak gini tuh licin ya perasaan. Kalau pakai kayu itu kurang. Tapi kalau batu itu sekarang udah nggak batu, beneran batu, udah kayak cor. Dan itu bahaya. Yang batu asli itu sudah langka. Ya tapi bicara soal seblak itu ya. Kenapa ya? Kan identik meme-nya itu daripada beli apa servis motor mending beli seblak. Kenapa harus seblak ya? Apakah seblak itu emang sefavorit itu di kalangan para ciwi-ciwi? Padahal aku sendiri itu seblak aku suka, tapi dengan syarat bau kencurnya itu jangan terlalu nyengat. Ya ada, tapi jangan terlalu sampai kerasa bau banget gitu loh. Kadang kalau beli itu ya di tetanggaku itu jangan sampai bau kencornya itu kerasa. Jadi ya wis satu aja lah gitu. Soalnya kalau kerasa banget itu nggak tahu kenapa aku nggak suka. Tapi kalau jamu beras kencur itu suka. Nggak tahu lah. Ya wis selera aku gitu. Nah itu ya. Kalau pakai kayu itu, waduh. Ya untung nggak terlalu itu ya. Banyak banget ya. Kalau pas sambil cembrang kemarin bener-bener aduh kok waku sampai tanganku. Kabutnya mulai terbit. Akhirnya lumayan halus. Ini belum yang ini juga yang paling berat ini. Oke, ini udah. Saatnya mungkin kita ini aja. Tadi tuh katanya itu yang paling lama justru malah yang ini teman-teman, kerupuk. Jadi kerupuknya kita itu rebus dulu aja ya. Digoreng pada rebus ya. Aku nggak tanya ya tadi digoreng pada rebus ya. Ya feelingku tapi direbus deh kayak itu. Direbus apa digoreng ya? Direbus lah ya. Semoga benar. Nah, kalau bumbunya nanti digoreng. Kalau ini terus nanti bumbunya ini direbus bareng kerupuknya ini atau dipisah-pisah. Ini
tanyanya nggak full ya gini. Ya kayak direbus ya, bener direbus kan. Astaga, aku takut salah terus gak mateng deh. Tadi mana ya korekku. Ya kayak direbus lah, direbus fix direbus. Tinggi banget. Tapi kerupuk direbus ya. Beneran kerupuk direbus ya. Bener gak sih direbus gak sih? Aduh, aku ragu ya. Gas, tolong jangan habis dulu ya. Aduh. Ini bingung ini yang masak ini. Wis kita tunggu sampai udah hampir jam 8 ya. 15 menit. Baru tahu kerupuk direbus dong. Kerupuk direbus ya. Mantap. Enggak mau tenggelam. Delep. Airnya kurang pokoknya. Nggak tahu lah, pusing ora. Wah, aku baru kali ini masak ragu banget. Ini bener apa enggak? Ini kan nanti barengan direbus sama yang lain. Ini udah lunak semua loh. Oh, kayak itu pengiri ini. Kita tunggu 5 menit aja ya. Di situ kita ganti. Kita mengoseng bagian perbumbu-bumbuan. Oh iya, sayurnya belum. Sayurnya gampang, nanti aja lah. Tunggu sambil ragu deh aku. Astaga, aduh. Ini udah lunak semua loh. Udah resiko kita diamkan dulu di sini. Ini nanti pasti ngembang kan. Nah, kita oseng-oseng ini bumbunya. Wah, ini kalau nggak dipegang ngeri. Ini kenapa pakai garpu ya?
aromanya. Aromanya ini aja udah mantul. Anjing ngeri nek kalau gak dipegang. Udah nestingnya tembung. Ini kayak bukan tuh. Ini nestingnya tembus ya. Semoga sesuai harapan ya. Asli ragu ini. Bener gak ya? Tapi itu aromanya ini udah ke arah bumbu seblak sih. Dapet lah maksudnya. Mirip. Cuma yang ini loh, waduh. Kita tambahin air dulu. Dah, di situ kita pindah ke sini gitu ya, ceritanya gitu. Ininya ke sini, bener gak sih? Astaga, kok ragu ya. Airnya segini. Bismillah, yakin. Kok kayak ada yang kebakar ya? Kita tunggu mendidih, terus nanti kita kasih mending kita kasih bumbu aja dulu. Bumbunya micin, garam, sama lada. Lada ini terakhir aja. Kita kasih gulanya seberapa? Pakai tangan lah, ribet. Garamnya segini kurang, tambahin nanti yuk. Terus kita pakai, karena kita bawa micin, yuk kita tambahin micin lah. Micinnya segini aja. Waduh, hujan dong, hujan teman-teman. Kita tutup dulu tendanya. Kita tambahin ini ya, penyedap rasa. Ini bumbu, segala bumbu. Terus gini aja. Oh iya, udah mulai ngembang ini bagian sini ininya. Ya minimal ada rasa asinnya lah yuk. Ternyata bumbu ini, kaldu ini penolong, mulai ada rasanya. Dah, itu aja.
kita tambahin topping-topping yang ini nih, per sosis-sosisan teman-teman. Nah ini tambahin ini, banyak sekali. Allah 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 Allah, jatuh satu tidak apa-apa. Penuh banget ya ini, kalau tumpah ngeri. Pas ini teman-teman apa kuahnya. Aku soalnya biasanya kalau beli itu kurang kuahnya, ini mantul ini. Kita cek itu kuahnya lagi. Kayak enak gak gua rek. Ger. Mantap. Tinggal kita kasih sayurannya. Sayurannya nggak muat ya. Nggak muat dong. Agak panik gara-gara hujan, sekarang malah nggak muat. Nah kita nunggu ini bagian sayurnya layu aja, habis itu udah. Sayang yang lain udah ngembang semua ini. Kita coba. Ini kayak yang tak beli deh asli. Meskipun tadi agak mikir, tapi yang penting hasilnya kan. Terus kita tunggu sampai ya berapa menit. Ya. Tapi kurang pedes ya. Kita tambahin lada ya. Seblak kok nggak pedes? Ya nggak seblak dong katanya, ayo Pak. Berani nih jualan. Kita angkat dulu, mantap. Nah jadi seperti inilah teman-teman, seblak Cito. Dia meskipun penuh keraguan, tapi yang penting rasanya, hasil akhirnya kayak yang tak beli-beli gitu. Meskipun ini tadi itu apa, kaldunya terlalu banyak, bumbu kaldunya. Dan pedasnya juga kurang. Ya ini kelebihan bumbu kaldu tok. Kalau dari segi asinnya dapat, aromanya dapat, tapi pedasnya masih kurang. Yes, mantap teman-teman, saatnya kita mukbang. Foto dulu biar bisa ngelihat ya, sekalian tak ini buat ini aja, giniin. Nah semoga gak jatuh, nggak makan dong. Yuk jalan pula. Biar gak terlalu panas. Nah gini tuh. Gimana teman-teman, seblak lo ini apa ya? Ini gak kayak Fadil dulu, tapi katanya ini kerupuknya lama tapi malah hancur. Ini kerupuknya malah yang hancur. Sama satu sih kalau menurutku, minyaknya kebanyakan.
Panas. Ya aku baru beberapa kali nyoba sih ya. Maksudnya beli di tetanggaku itu. Pas requestnya nggak terlalu banyak kencur, ternyata enak gitu loh. Dan ini ternyata enak loh. Yang tadi itu loh, tengiri itu loh. Peh, peh banget ini. Ternyata pedes. Ya Allah, keturutan pakai seblak di gunung. Asli enak rek. Kayak Ciwiles Mas Yoga perlu tak masak ini. Makanan aja bisa bikin bahagia loh. Berarti ini kerupuknya harus dibarengin sama bumbunya tadi. Nah, tampilannya minyaknya kebanyakan kan. Kurang apa ya ini? Kerupuk ya? Wis gitu aja. Nggak ada belepotan. Wis gitu aja, aku mau ngabisin ini. Karena ini masih panas tuh, jadi pelan aku makan. Wis nanti lanjut cerita-cerita lagi. Tak habis ini dulu. Mantul. Udah habis, tapi gak berani minum kuahnya. Maksudnya pakai kuah gak berani aku. Waduh. Aduh. Ya kan, bener aku gak bawa nasi, tapi bener. Aduh, ini aja udah bingung aku. Mau duduk, mau gini, aduh. Tadi kelihatannya pas belum matang itu sedikit ya. Ternyata ngembang semua. Oke, minus di minyak. Minyaknya terlalu banyak. Terus aku mau itu apa? Ini biar agak turun, teman-teman. Aduh, ampun. Aduh. Nanti lanjut lagi ya. Aduh. Lumayan agak kendor ini perut tadi, sampai gerak gini aja sulit. Terlalu penuh. Ya mungkin sedikit apa ya, penjelasan lah ya. Kita review ulang versi tracklog ya. Kalau dari tracklog jarak dari base camp ke sini itu sekitar, nah ini
kemungkinan lebih dari 3 kilo teman-teman, karena tadi kan error lurus terus, jadi harusnya kelok-kelok kan biasanya lebih panjang. Ini di sini 299, jadi 3 kilo. Estimasiku 1 jam 30 menit, jadi lebih cepat 30 menit dari perkiraan ibu-ibu tadi. Soalnya tadi pas beli logistik kan ngomongnya 2 jam paling mas gitu. Jadi kalau aku 1 jam 30 menit dengan jalan ya segitulah, pelan santai gitu. Mungkin yang TikTok bisa lebih cepat lagi, 1 jam mungkin bisa atau kurang. Nah sebenarnya dari sampai sini tuh aku sedikit ada sedikit perbandingan lah sama yang versi jalur Bojonegoro lewat Klino. Kalau ini kan lewat Klangon ya. Kalau menurutku dari segi mendaki yang disebut mendaki itu lewat Klangon teman-teman. Nah kalau lewat sana itu emang beneran lebih ke arah kayak spiritualnya itu, karena di puncaknya sendiri kan emang tempatnya ya. Kalau di sini pure hutan ya kan. Dan dari segi tanjakan, tantangan di sini rintangannya itu dapet dari sini. Maksudnya ya itulah mendaki gunung gitu istilahnya. Kalau di sana itu ya teman-teman, kalau emang nekat naik motor bisa loh sampai puncak. Kalau pakai ban rantai, kalau dulu mungkin nggak perlu, tapi kalau sekarang udah hancur kan. Kemarin terakhir ke situ terus ada jasa ojek atau sampai mana. Dan dari segi tanjakan juga sini yang lebih nanjak gitu pas dari pos 2 tadi ya. Ya mungkin kalau teman-teman pengen nyoba bisa lah lewat sini, karena dari segi trekking dapet suasananya ya mirip-mirip kalau sama yang jalur kemana, Bojonegoro Klino ya. Sekarang apa Klino sih sana itu. Terus satu lagi sama akses sebenarnya di sini tuh mantul. Dari jalur besar enak. Aku tadi lewat jalur besar, jalur bus Surabaya Madiun lah ya. Itu nanti lewat Lemah Bang itu, kantor polisi atau pasar apa itu ya, pasar itu loh yang di hutan ada pasar kerajinan itu, belok kiri udah ngikuti jalur itu terus udah nyampe. Jalurnya enak, nggak kayak jalur bener-bener masuk pelosok itu enggak. Sayangnya aku nggak bisa ngerekam karena nggak bawa yang di dada gini gitu. Tapi cepet, maksudnya aksesnya enak lah. Mungkin teman-teman yang dari, kalau sini kan deketnya lebih dari Nganjuk, Kediri gitu, bisa cobain lah. Asli trekkingnya kerasanya baru pas dari pos 2 itu enak. Tapi ya sekali lagi ini gunung termasuk gunung tertutup ya, puncaknya juga tertutup, meskipun ada view di situ terbuka. Di sebelah sana ada sunrise camp, tapi nggak ada tempat campnya ya gitu. Spot sunrise sebenarnya ya bisa gitu kalau mau nyari view atau ya sekedar buat TikTok olahraga atau nambah-nambah jalur lah bisa gini. Dengan elevasi sekitar berapa tadi? 400 ya, 500 atau 400 ke 900 ya. Itu ya lumayan loh. Aku ya mikirnya kok 2 jam dari elevasinya segitu, tapi kok sampai 2 jam. Ternyata emang ada sesi datarnya lumayan panjang, yang di awal tadi ada sesi nanjaknya. Terus bagian yang paling mantulnya itu yang agak rumbu istilahnya, yang agak rapet banget itu di sini. Kita masuk terowongan, keren. Besok pagi lah.
Pas turun tak shoot lagi ya. Pas turun ya. Tapi asik deh, asik. Meskipun di area puncaknya seperti ini ya. Sempit, maksudnya kalau mau ke camp ya bisa aja sih. Di bawah beberapa tipis-tipis gitu. Dan satu lagi juga ada resiko kalau ke camp itu pohon-pohon ranting-ranting ya. Yang mirip sama kayak di Bojonegoro lah ya. Di sana juga itu resikonya. Ya emang sih. Aku sampai mikirin. Kalau udah ada kayak gitu kan kita tidur nggak nyenyak ya. Tapi disarankan kalau mau ngecamp di sini bawa flashlight teman-teman. Jadi buat meminimalisir ranting-ranting itu langsung jatuh ke tenda. Ranting sih, bukan pohon. Ya kalau pohon ya ngeri banget dong. Ranting, tapi ya kalau ranting ya bisa aja pas jatuh kok, pas patahannya kan bus, tenda kan sayang ya. Kalau flashlight kan masih ketolong sama flashlightnya, mending flashlight kan daripada tenda gitu. Tapi secara keseluruhan jalur sini mantap, mendaki banget. Berhubung ini udah nggak gerimis lagi, cuma gerimis kabut, pengen keluar. Apakah kabutnya tebel? Tebel banget rek, sampai nggak kelihatan loh. Tapi itu asli deh, puncak triangulasinya bikin salfok terus dari tadi. Tebel pol. Wow. Iya beneran ya, ini puncak triangulasi. Soalnya di bagian peta itu ada titik-titik hitam, itu biasanya batas entah desa, itu biasanya desa sih. Nah itu ada 3. Nah itu berarti kayaknya satunya masuk Nganjuk deh. Nah bagian sini mana Bojonegoro, bagian situ Madiun, bagian sininya kayaknya Nganjuk, kayak itu. Oke teman-teman, ini udah jam 9:30, saatnya mungkin mau istirahat aja. Tapi tetap ya, meskipun suhunya agak dingin, aku bawa SB karena yang bikin dingin itu matrasnya. Saya nggak mau meremehkan sebuah gunung meskipun ketinggiannya segitu. Dan ini suhunya juga 23 itu normal ya di Madiun ya, di rumah. Cuma ya udah, jangan meremehkan gunung. Oke, lanjut besok pagi. Gas, kita review jalur turunnya yang penuh dengan terowongan. Mantul. Oke teman-teman, selamat malam. Wah, bangun ini mau kencing, tapi untung ya ini jam 1. Ini baru bangun. Di sebelah sini, ini kan aku tidur di sini. Di atas upas ini ada pokoknya kayu apa ya, jatuh kenceng banget. Ini aku mau kencing sekalian mau tak cek. Baru aku bangun. Wih, ngeri ya. Kok kenceng suaranya. Ini dari samping, padahal atasnya itu ada itunya loh, ada sengnya kan, harusnya kan nyentuh seng dulu. Aduh, ini kok minggiran basah dong. Apa ya ini kah? Oh iya ini. Ini efek dari kabut ini. Basah semua. Mau kencing. Kabutnya masih tebel pol. Ngeri rek sumpah. Tapi beberapa kali ya sebenarnya setiap ada geludak kenceng gitu bangun. Tapi ya bangun-bangun aja.
Bangun ayam dong. Jadinya kayak tidur ayam bang. Tapi nggak ngelihat jam. Rasanya itu dikit-dikit bangun gara-gara itu. Ledakan ini, terus angin. Wah ini semakin malam ini anginnya pol loh. Dari arah sana. Ini dari sini tuh aku melihat tugu itu udah samar-samar itu karena kabut. Di kamera kelihatan nggak? Oh, kelihatan. Tadi kenceng banget pas di sini, kirain besar, sampai konden parah. Aman lah, yang penting gak tembus. Masuk lagi ya. Kalau masalah dingin sih enggak, tapi emang ini sampai itu doyong-doyong aja. Beh. Ini tidurnya harus diganti nih, harus agak munduran. Ini sampai nggak apa-apa lah, ngondoi semua. Udah setupnya kurang mantul ya kan, ditambah angin sekenceng ini. Ngondoi sampai ini nyentuh dong. Harusnya ditarik ya, tapi udahlah, males. Yes, itu aja teman-teman. Satu ya, satu ke 2 menit. Coba, yes, gas. Teman-teman, aduh, aku sumpah mau ngeri di sini. Campnya baru saja, nggak ada 1 menit. Pohon besar tumbang. Tangkainya aja sih. Aku jadi mikir, ini dari jam tadi ya, jam berapa aku mau tidur? 2 jam aku gak tidur, dengerin dari arah sana sih kebanyakan, yang ke arah sunrise camp. Krak. Tadi agak jauh, ini semakin dekat. Kenapa saya jadi astagfirullah. Bismillah ya Allah. Aduh, mana anginnya masih kenceng terus. Asli gak rekomen yang di sini. Jadi pengen buru-buru turun aku. Jadi gak nyenyak banget deh. Nah gimana? Aku tiduran kedengeran terus tapi agak jauh sih. Jadi kayak kalau sini kletek gitu. Tapi emang kalau dari segi kerapatan rapat sana juga sih. Di sini ya rapat tapi nggak terlalu separah sana. Semoga lah ya nggak ada yang roboh pas bagian sini. Ngeri sumpah. Itu asli itu, besar itu. Jadi pengen bikin kopi sekalian agak tidur. Was-was aku sumpah. Tapi masih jam 3. Yang penting jadi malah mikirnya hujan aja ya, jadi kan gak angin. Tapi kalau hujan plus angin malah lebih ngeri lagi. Aduh, gila, gak bisa tidur aku. Gimana mau tidur denger itu terus ya, dikit-dikit dengar. Bahkan tadi ada yang ini jatuh nimpa ini kan, di sini ada itu bambu yang tiang-tiang ini sampai punya tok gitu. Aduh. Kenapa gini ya?
lah bikin kopi aja lah jam 3. Asli aku nggak bisa tidur gara-gara kayu. Ya jadi itu ya, kurang recommended untuk camping di sini, ternyata ngeri. Gimana kalau kayu besar ngakalinya? Kayunya sih itu sih apa, kayaknya itu kebanyakan ranting-ranting gitu loh, jadi kan anginnya kenceng ya. Soalnya sepanjang ini tadi tuh ya kayaknya nggak ada pohon besar gitu bang. Memang pesennya dari Fadil sih lebih ke arah ranting kecil sih. Tapi jujur asli aku nggak bisa tidur gara-gara ini. Ya angin nggak apa-apa tapi jangan kenceng, terlalu risiko mikir aku. Nah ini kalau ini kabutnya udah nggak kayak tadi teman-teman. Tadi kan itu tebel banget, ini tinggal anginnya aja. Bahkan itu desa-desa udah lampu-lampu desa itu kelihatan. Nah di arah sana itu, di arah sana kayunya tadi. Nah untungnya di atas ini tuh gak terlalu banyak ranting juga. Iya kan, masih aman lah di sini. Jadi emang harus pandai-pandai milih lah, dimana yang nggak terlalu banyak pohon di atasnya. Meskipun tetap dikit-dikit ada. Oke, cek. Nah kira-kira kalau udah kayak gini tuh solusinya gimana ya? Kita mau misal ya karena kan gara-garanya pohon ya, jadi pohonnya ditebang itu ya gimana sayang. Tapi kalau nggak ditebang, kalau kita camping juga risiko gitu. Masa gunung ini itu teman-teman khusus TikTok. Sebenarnya itu pohonnya itu nggak berpotensi roboh total kayak utuh itu enggak. Beda lagi kalau udah bekas kebakaran atau udah kelihatan mati gitu kayak yang di bawah itu ada. Nah itu bisa aja kayak gitu. Tapi di sini enggak sebenarnya. Jadi yang kebanyakan jatuh itu emang ranting. Nah kalau rantingnya itu segini kan ya lumayan. Kalau sekecil-kecil gitu kan nggak masalah, masih aman lah gitu. Paling ya korban adalah tenda gitu. Yang penting bukan kitanya, maksudnya ya, dibuat kasarannya gitu loh teman-teman. Mas sekali lagi dari Gunung Pandan ini ya emang unik teman-teman. Gunung dengan ketinggian 900 tapi vibe-nya itu bener-bener wow, keren lah. Dan gak jauh dari desa loh. Biasanya kan gunung dengan jarak desa gak terlalu jauh itu pasti udah tereksploitasi semua kan ya biasanya. Tapi ini gak bener-bener kayak, mungkin penduduk peduli juga ya sama hutan di Gunung Pandan ini. Termasuk di Bojonegoro juga gitu. Khususnya pohon itu mauni yang itu. Kalau di sini campur sih kayak pas di sini. Keren sih. Biasanya kan contohnya di gunung mana ya? Apa aja perahu gitu. Perahu sampai atas kan. Hanya kesan hutannya itu kayak udah hilang. Ya gitu loh. Nggak tahu yang lain tapi setahuku itu gimana ini, semoga habis ngopi ini bisa tidur ya teman-teman.
Kita off-kan lagi. Nanti tak deketin kameraku, jadi kalau ada momen sesuatu langsung tak gitu. Karena aku juga nggak bisa itu, namanya juga pohon ranting dengan pohon ranting aja yang jatuh nggak tahu. Ya wis kayak gitu, kotak gitu terus dari tadi. Ada yang kenceng, ada yang enggak. Oke, lanjut nanti. Halo teman-teman, selamat pagi. Ya ini udah jam 6 kurang 3 menit. Kita lihat di luar dan alhamdulillah untuk anginnya itu tadi udah berhenti. Jadi ya bisalah merem-meremin dikit. Ya ini kita keluar dulu. Bentar, aku masih ini ngangetin kopi. Ger. Mantul. Ya, meskipun mendung tapi cerah bawah, tapi sunrise-nya juga nggak terlalu itu. Wush, itu teman-teman. Harusnya ya tipis-tipis lah, cetar-cetar gitu sorot-sorotannya. Ya jadi seperti ini kondisi puncak Gunung Pandan. Kok ngembun ya? Nah, ya jadi seperti ini ya. Kita keliling tipis-tipis. Itu ada waduk cukup luas itu. Mantap, mataharinya mulai tembus tapi udah di atas banget. Padahal masih jam 6 loh. Wow, keren. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk penasaran yang patah kau menceng nggak kelihatan menyatu. Tapi aku juga salfok sama ini. Ini ternyata juga patah. Ini loh, pohonnya deket ini. Ranting. Iya kan? Loh, patah loh. Nah, itu kelihatan itu besar banget. Wow, segini loh. Ya kalau patahnya langsung gini ya. Wow. Nah, jadi kondisi puncaknya seperti ini kalau udah cerah. Jadi ada namanya ini. Misal ini kayak wilayah Nganjuk atau wilayah Madiun, Bojonegoro gitu, tapi dibungkus kayu, nggak bisa dibuka. Mantap. Kalau saya camp di sini, malah bekasnya ya sama aja sih. Nggak terlalu kelihatan banyak gitu. Jadi malah review itu ranting jatuh. Sebenarnya itu asik tuh teman. Misal angin, dapat anginnya gitu, seru gitu loh, enak. Tapi emang gitu pohon-pohonnya ini loh yang bikin a i u e o. Gimana ya kalau itu ngakalinya sulit. Ya dikurangi, bisanya harus dikurangi. Misal bagian sini khusus buat area camp gitu dibuat terbuka gitu. Bisa aja sih, tapi ya itu intinya memotong pohon dong. Lihat ada di sini biasanya buat foto-foto itu ya teman-teman gitu. Sebenarnya udah tahu puncaknya, tapi kan arah-arahnya yang nggak tahu. Sambil ngopi. Ini sebenarnya kok ada jalur ya? Kirain ini sebenarnya area camp gitu, terus sudah lama nggak tumbuh lagi. Ada jalur ke situ, apa itu? Oke, mantul. Ya lumayan lah ya. Kalau sekedar buat tipis-tipisan gitu cocok. Cuma ya itulah, kalau main camp resikonya ngatasinya gimana juga nggak tahu.
Kalau pohonnya masih kecil sih masih aman-aman aja ya. Kalau udah besar pol ya flexit pun nggak ngatasi. Saya bilang besar pol itu karena sebenarnya teman-teman yang bikin aku ngevlog lagi itu gara-gara itu di sana itu arah sana itu. Itu yang bau besar. This botol ya kita ngopi-ngopi dulu tipis-tipis. Kampungnya cukup kanan kirinya udah enggak deh di sebelah situ banyak. Kirain cuma nuplik di sini aja. Keren. Kalau dilihat dari atas itu hutannya itu ya apa? Tahu lebat gitu loh. Tapi itu jati sih kebanyakan. Yang bagian sini ini jati nih, kuning-kuning ini. Tapi yang arah sana bukan. Yang kuning-kuning itu hutan jati itu kan nggak terlalu kerasa kalau dingin-dingin. Cuma seperti yang tak omongin sebelumnya di Pandan yang kemarin. Gunung ini emang unik banget. Ini kalau diulik soal sejarah itu keren Gunung Pandan. Udah yuk, foto-fotonya udah. Mungkin kita prepare tipis-tipis saja karena ya kondisi puncaknya udah kelihatan semua tertutup. Yang terlihat cuma sebagian sini mungkin sama bagian yang timur dan rest. Jadi gitu mau ke sana ya kayak sama aja sih kemarin juga gitu. Terus ini juga mendung. Kita beres-beres dulu habis itu turun. Sebenarnya ada alasan satu teman-teman. Perut saya mau tak keluarin tapi airku tinggal segitu. Sayang, mending di bawah aja masih kuat ditahan. Kalau ini mules deh. Sebenarnya dari tadi pagi sih mau tak keluarin tapi airku segitu. Aduh, wis lah nanti aja turun. Ya kita turun aja karena emang ya tujuannya ya pengen review plus masak-masak. Kita review jalur turunnya. Kita melewati lorong-lorong yang cukup mantap. Nanti kalau ada sesuatu yang mantul, saya mau foto-foto di situ. Karena lebih seru foto di area lorong itu. Oke, gas kita prepare. Oke, teman-teman, prepare-nya udah selesai. Oke, ini jam 7, 10 menit belum ada pergerakan yang naik. Atau emang nggak ada, cuma ya nggak tahu lah. Yuk kita lanjut gas. Oke, lanjut turun. Oh iya, aku belum nyalain track clock. Nyalain dulu lah sekalian foto lagi di sini bawa gear. Mantap. Yuk kita review jalur yang bagian sini. Penasaran? Nanti yang di bawah kan nggak perlu kalau itu udah jelas sih. Nah, ini lebatnya segini loh teman-teman. Keren ya. Wih. Giliran rawat loh. Kayak suasananya itu kayak lagi berasa-berasa. Beda jauh kan kalau sama yang di Bojonegoro. Bojonegoro itu kalau semakin ke atas malah itu kan ada bangunan ya, jadi beda banget. Kalau ini pure hutan tertutup. Ini kayak itu mana kalau pas aku berasa itu mirip di
puncaknya Tugel. Nah, jadi puncaknya Tugel kemarin itu juga kayak gini tuh, cuma beda pohon aja. Cuma di tingkat-tingkat kerapetannya itu ya modelnya kayak gini, ngumpul pohon-pohon ngumpul kayak gini gitu. Malah ngecamp di sini malah aman ya. Ini pohonnya kayak gini semua. Nah, di bagian sini juga itu kayak minim pandan. Ya tadi aku pas BAB itu sempet kan ya namanya udah gak betah ya, semi lari gitu loh. Ternyata bawahku itu banyak itu pohon pandan, daun pandan itu masih kecil-kecil banyak. Wah, aduh pantat udah gak tahan. Kita lihat seberapa licin, karena kemarin kan di sini udah kolap ya. Wow. Sumpah aku kagum sama jalurnya. Apakah kita nanti pas turun ketemu yang naik, teman-teman? Ini weekend loh, ini hari Sabtu. Wih, lupa licin. Jadi pengen bikin video di sini aku. Berat sekali. Oke, lanjut. Wow. Gimana teman-teman? Nggak jaga kan kalau jalurnya seperti ini? Kira-kira masih ada nggak ya? Aku lupa. Wah, ini kalau pas kondisi kabut tebel gitu, wow, ya mantap. Diam berhalusinasi, bergerak, pergi mendaki. Asik. Diam berhalusinasi, tapi mendaki juga bisa berhalusinasi, Mas. Kalau ketemunya malam kayak kemarin, terus kabut-kabut tipis-tipis gitu, berdua, Cinta. Wow. Cuma aku juga nggak tahu ya kalau dari sini tuh kira-kira ada jalur nggak yang menuju ke Gunung Pandan puncaknya Bojonegoro. Yang lewat Bojonegoro itu. Ya mau cek-cek. Ya tadi kayak gitu teman-teman, kebelet jadi nggak bisa. Nanti lah tanya-tanya yuk.
matahari nggak tembus. Kita kalau habis mau kesini gitu ngelihat ini kayak jalurnya tertutup. Kita masuk lorong-lorong ternyata. Mantap ya, mantap. Nah ini juga. Kita kok mengarah ke itu ya, ke timur ya, ke barat ya. Ke barat, ke timur ini. Mataharinya dari sana. Berarti muter dong tadi. Tembusnya tipis-tipis. Malah kesannya kayak jadi sore hari. Oke, sampai di pos 4 kita. Nah, di pos 4 ini juga itu bisa buat ngecamp dan untuk rawan ranting jatuhnya itu enggak. Karena ya ada sih, tapi kayaknya enggak terlalu deh. Lebih baik terjebak kabut dalam pendakian daripada terjebak rasa nyaman di pendakian. Nah, setelah kita melewati lorong-lorong itu baru kesan terbukanya dapet. Jadi cuma momen mau masuk ke puncaknya aja yang tertutup. Ya bisa di sini langsung beda, ya kan? Nah, ini cuma di situ tok kesannya tertutup banget. Makanya tadi kemarin sore kok langsung biar teman-teman sampai sini. Kita udah lewat pos 2, jalurnya udah full perkebunan dan jalannya juga santai. Di bawah ada yang teriak-teriak, apa ada yang naik ya? Mumpung ini masih di pagi hari, kita dengerin suara alam aja ya. ASMR. Ternyata juga ada buah alpukat, men. Ada yang jual nggak ya? Suka aku alpukat. Oke teman-teman, sampai di pos 1 dan masih belum ada yang naik. Apakah hari ini gak ada yang naik? Nah, bagian sini loh. Wah ya, anginnya juga kenceng. Nyampe sini. Kedengeran ada acara kayaknya di sana. Wih, DJ-an men.
Oke. Teriakannya kenceng banget. Berarti bener ya ada acara ya, tapi nggak kelihatan kalau dari bawah itu ramai banget, mantul. Nah ya kan, dan tiba-tiba pagi langsung rame full motor. Tapi kemarin sore kok nggak ada apa-apa. Ini apa acara desa ya? Semoga BC ada lah yang jaga. Oh ada kayaknya. Ya jadi seperti ini, udah sampai di base camp dan sampai sini jam 8 pas. Tadi dari atas jam berapa nggak tahu. Ternyata itu acara senam, kirain persami. Kita matiin dulu tracklognya. Estimasinya 1 jam kurang 7 menit. Mantul, Fadil. Break.